Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Chandrawinata. Saya dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi teks debat. Langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama adalah pengertian debat menurut KBBI. Debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Pengertian debat secara umum. Debat adalah suatu kegiatan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih yang bersifat perorangan maupun kelompok di dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur debat. Unsur yang pertama adalah mosi. Mosi adalah hal atau topik yang sedang diperdebatkan yang mengandung hal-hal yang bersifat konvensional. Di sini ada pihak pro dan kontra. Mosi sangat penting dalam debat. Yang kedua adalah tim afirmatif atau pro, adalah tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan, yaitu mosi. Yang ketiga adalah tim negatif atau posisi atau kontra, adalah tim yang tidak setuju atau menentang mosi yang diperdebatkan. Tim ini biasanya terdiri dari 3 orang. Yang keempat adalah tim netral, adalah tim yang memberikan dua sisi, baik dukungan ataupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Yang kelima adalah moderator, adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Tugasnya seperti membacakan tata tertib debat, memperkenalkan masing-masing pihak, dan menyampaikan mosi yang dibicarakan. Yang terakhir adalah penulis, adalah orang yang menulis kesimpulan dari suatu debat. Yang berikutnya adalah tujuan debat. Tujuan debat ada 5. Yang pertama adalah melatih mental atau keberanian mengemukakan pendapat di hadapan umum. Yang kedua adalah melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Yang keempat adalah melatih untuk bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Yang kelima adalah memantapkan pemahaman konsep dari materi yang diperdebatkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri debat. Ciri debat yang pertama adalah mempunyai dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau pihak yang menyetujui topik debat, dan negatif atau pihak yang tidak menyetujui topik debat. Yang kedua adalah adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga adalah adanya saling mengadu argumentasi untuk tujuan memperoleh kemenangan. Yang keempat adalah hasil debat diperoleh melalui voting dan keputusan juri. Yang kelima adalah terdapat sesi tanya jawab yang sifatnya terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Yang keenam adalah adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang dilakukan oleh moderator. Yang berikutnya adalah struktur debat. Struktur yang pertama adalah pengenalan. Pada struktur ini setiap tim, baik tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral memperkenalkan diri. Yang kedua adalah penyampaian argumentasi. Pada penyampaian argumen ini, setiap tim menyampaikan argumentasi terhadap topik yang dimulai dari tim afirmasi, lalu tim oposisi, dan diakhiri dengan tim netral. Yang ketiga adalah debat. Pada debat, masing-masing tim mengomentari setiap argumentasi dari tim lainnya. Yang terakhir adalah simpulan. Pada kesimpulan, setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik yang sesuai dengan posisinya. Yang terakhir adalah kaidah teks debat. Kaidah yang pertama adalah menggunakan kata-kata denotatif, yang kedua adalah menggunakan bahasa baku, yang terakhir adalah faktual. Di akhir saya akan membacakan contoh teks debat. Yang pertama, moderator. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada siang ini. Hari ini kita akan membahas pengaruh penggunaan media sosial di lingkungan sekolah. Grup A adalah tim yang mendukung penggunaan media sosial bagi pelajar dan grup B yang menolak hal tersebut. Tim afirmasi. Seperti yang kita ketahui bersama, di era yang serba digital ini, jarak dan waktu bukanlah sebuah halangan. Media sosial telah menjembatani perbedaan tersebut. Melalui media sosial, siswa dapat membangun komunitas belajar dengan mudah. Hal ini tentunya dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa tanpa khawatir akan perbedaan jarak dan waktu. Tim oposisi. Saya kurang setuju dengan pendapat tim afirmasi. Pada kenyataannya, siswa akan dengan mudah teralih pada hal yang lain selain belajar. Contohnya saja menggunakan media sosial tersebut untuk berkomunikasi secara pribadi, alih-alih belajar. Selain itu, media sosial akan melemahkan interaksi sosial para pelajar di dunia nyata. Mereka akan sibuk dengan gawai dan media sosial masing-masing serta tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Tim afirmasi. Saya kurang setuju dengan pendapat tim oposisi yang menyatakan bahwa media sosial melemahkan interaksi sosial para pelajar di dunia nyata. Justru media sosial dapat membangun kepercayaan diri para pelajar yang mungkin tidak mereka miliki di dunia nyata.
Melalui media sosial, para pelajar tersebut bebas berargumentasi dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung pada media sosial. Hal tersebut tentu akan menambah kepercayaan diri mereka. Tim oposisi. Saya ingin menanggapi pernyataan dari tim afirmasi. Memang benar para pelajar yang cenderung kurang berani dalam mengemukakan pendapat akan dapat membangun kepercayaan diri di media sosial. Akan tetapi hanya dalam lingkup media sosial, sedangkan kita hidup di dunia nyata. Lalu buat apa itu semua? Terlebih lagi, jika pelajar tersebut menjadi bergantung pada media sosial yang pada akhirnya akan berimbas pada kecanduan terhadap media sosial, hal ini tentu akan mengganggu pola interaksi antar individu di dunia nyata. Tim afirmasi, kecanduan terhadap media sosial dapat diatasi dengan menerapkan aturan yang tegas tentang waktu untuk mengakses media sosial. Bukan hanya media sosial yang berpotensi untuk membuat candu, banyak hal lain juga dapat membuat seseorang bisa kecanduan. Akan tetapi, hal tersebut dapat diminimalisasi. Singkatnya, tim kami percaya bahwa penggunaan media sosial memiliki banyak dampak positif jika digunakan secara tepat, seperti menumbuhkan rasa percaya diri seseorang, menambah pertemanan, dan membentuk suatu komunitas belajar. Hal ini dapat terwujud jika diimbangi dengan pengawasan dari orang tua dan guru secara bersinergi. Tim oposisi. Memang kecanduan terhadap media sosial dapat diatasi dengan penerapan aturan yang tegas. Akan tetapi, apakah Anda yakin aturan tersebut benar-benar akan berjalan sesuai harapan? Pada akhirnya, tim kami, yaitu tim oposisi, tetap beranggapan bahwa penggunaan media sosial di lingkungan sekolah tidak membawa dampak yang baik karena para pelajar tersebut akan fokus pada dunia maya dan melupakan tujuan awal mereka menggunakan media sosial. Selain itu, media sosial juga dapat menimbulkan rasa candu. Para siswa akan merasa gelisah ketika tidak mengakses media sosial. Pada akhirnya, mereka akan sibuk dengan media sosial dan mulai lupa waktu, sehingga mereka melupakan tugas utama, yaitu belajar. Terima kasih. Itulah tadi presentasi saya tentang materi teks debat. Apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.